Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar ciri-ciri kalimah isim, ciri-ciri kalimah fi'il, dan ciri-ciri kalimah huruf dalam kitab Jurmiyah. Yang pertama, ciri-ciri atau tanda-tanda kalimah isim ada 4. Yang pertama, bil khofdi, di i'robi jar. Jadi setiap kalimah yang di i'robi jar itu pasti kalimah isim. Lalu yang kedua, tanwini, ada tanwinnya. Dan setiap kalimah yang ada tanwinnya itu juga pasti kalimah isim. Yang ketiga, dukhulil alifi walam, ada alif lamnya. Setiap kalimah yang ada alif lamnya itu juga pasti kalimah isim. Yang keempat, yang terakhir dari tanda kalimah isim adalah dukhuli hurufil khafdi wa hurufil qasam, terletak setelah huruf jar dan juga huruf qasam. Jadi setiap kalimah yang terletak setelah huruf jar dan juga terletak setelah huruf qasam, huruf yang untuk sumpah, maka itu juga pasti kalimah isim. Contohnya ya, contoh yang di i'robi jar seperti lafal bismillahi. Ciri yang pertama kalimah isim di i'robi jar, maka lafal bismi Allahi itu pasti kalimah isim karena di i'robi jar. Tidak mungkin kalimah fi'il, kalimah huruf di i'robi jar, hanya kalimah isim saja yang di i'robi jar. Lalu ciri yang kedua contohnya tanwin ya, ada tanwinnya. Zaidun, seperti lafal zaidun atau masjidun. Maka setiap lafal yang ada tanwinnya seperti zaidun ini pasti kalimah isim, karena tidak mungkin fi'il dan kalimah huruf itu bertanwin. Yang bertanwin hanya kalimah isim. Contoh yang ketiga, kemasukan alif lam, yaitu seperti lafal alhamdu atau al-masjid. Alhamdu atau al-masjid ini pasti kalimah isim karena ada alnya. Yang ada alnya atau ada alif lamnya itu cuma kalimah isim. Kalimah fi'il, kalimah huruf tidak bisa ada alnya atau alif lamnya. Lalu yang terakhir, ciri kalimah isim yang terakhir yaitu terletak setelah huruf jar dan huruf qasam. Contoh yang terletak setelah huruf jar fil masjidi, contoh setelah qasam wallahi. Jadi lafal al masjid dan allahi ini pasti kalimah isim karena terletak setelah huruf jar dan huruf qasam. Tidak ada atau tidak mungkin kalimah fi'il, kalimah huruf terletak setelah huruf jar dan huruf qasam. Nah itu ya 4 ciri dari kalimah isim. Ini sebagai ciri khusus yang menunjukkan kalau ada 4 ciri ini itu pasti kalimah isim. Lalu yang kedua kita belajar ciri kalimah fi'il. Kalimah fi'il juga mempunyai 4 ciri. Yang pertama biqad, terletak setelah qad ya. Jadi setiap kalimah yang terletak setelah qad ini pasti kalimah fi'il. Nah qad ini bisa masuk ke fi'il madi dan fi'il mudhari'. Maka setiap kalimah yang terletak setelah qad ini mungkin fi'il madi, mungkin fi'il mudhari', yang penting kalimah fi'il, pasti kalimah fi'il ketika terletak setelah qad. Lalu ciri yang kedua yaitu wasini, terletak setelah sin tanfis. Jadi setiap kalimah yang terletak setelah sin tanfis ini pasti kalimah fi'il, dan fi'ilnya pasti fi'il mudhari'. Karena sin tanfis ini hanya bisa masuk kepada fi'il mudhari' saja. Yang ketiga ciri kalimah fi'il adalah saufa dan terletak setelah saufa taswif. Jadi setiap kalimah yang terletak setelah saufa taswif maka pasti kalimah fi'il, dan fi'ilnya pasti fi'il mudhari' karena hanya fi'il mudhari' yang bisa kemasukan saufa, atau dua ya, ini sin saufa ini hanya bisa masuk ke fi'il mudhari' saja. Lalu yang terakhir cirinya wata itaknisi as-sakinati, ada tak taknisnya, tak tanis as-sakinah atau tak tanis yang mati. Setiap kalimah yang ada tak taknisnya maka itu pasti kalimah fi'il, dan fi'ilnya pasti fi'il madi ya, karena tak tanis as-sakinah ini hanya masuk kepada fi'il madi. Jadi ciri 4 kalimah fi'il ini qad bisa masuk fi'il madi, fi'il mudhari', sin saufa hanya pada fi'il mudhari' saja, tak tanis as-sakinah hanya fi'il madi saja. Contohnya masukkan qad koma, qad yaqumu. Qad koma ini qad masuk ke fi'il madi, qad yaqumu ini qad masuk ke fi'il mudhari'. Sayaqumu, saufa yaqumu, sin tanfis dan saufa taswif ini hanya masuk ke fi'il mudhari'. Sayaqumu, maka yaqumu pasti fi'il mudhari'. Saufa yaqumu, yaqumu juga pasti fi'il mudhari' karena terletak setelah sin tanfis dan saufa taswif.
Lalu dorobat, dorobat ini contoh fiil yang kemasukan tak tanis. Dorobat ada tak yang sukun mati ya di belakang ini. Dorobat atau nasorot atau komat ya. Tak tanis ini namanya tak tanis as-sakinah yang hanya masuk ke fiil madi. Jadi doroba itu pasti fiil madi karena tak tanis as-sakinah hanya masuk ke fiil madi saja. Nah, itu 4 ciri khusus yang ada pada kalimah fiil. Setiap kalimah yang kemasukan ko, sin, saufa, tatanis itu pasti kalimah fiil. Lalu yang terakhir ciri kalimah huruf. Apa ciri kalimah huruf? Ma la yasluhu ma'hu dalil ismi wala dalil fi'li. Cirinya huruf adalah tidak pantas kemasukan ciri kalimah isim dan tidak pantas kemasukan ciri kalimah fi'il. Jadi ciri-ciri isim yang 4, ciri-ciri fiil yang 4 ini tidak pantas menjadi atau masuk kepada kalimah huruf ya. Tidak pantas kemasukan ciri isim, tidak pantas kemasukan ciri kalimah fiil. Gambarannya seperti apa? Gambarannya seperti ha di dalam jim kho ha. Gambarannya seperti ha di dalam jim kho ha. Bagaimana gambarannya? Jim itu ada ciri titiknya di tengah. Seperti ciri kalimah isim ada jelas cirinya ya. Lalu kho cirinya ada titik di atas, ini juga seperti diibaratkan seperti kalimah fiil yang cirinya sudah jelas. Lalu ha bagaimana? Ha cirinya tidak ada titik di tengah dan tidak ada titik di atas, itu menjadi ciri dari ha. Seperti kalimah huruf tidak ada ciri isim, tidak ada ciri fiil, itu menjadi ciri dari kalimah huruf. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ya, sudah selesai kita belajar ciri isim, ciri fiil dan ciri kalimah huruf. Jadi kesimpulannya kalau kita sudah mengetahui definisi isim, definisi fiil, definisi huruf, lalu mengetahui juga ciri isim, ciri fiil dan ciri huruf, maka hendaknya kita bisa membedakan mana yang kalimah isim, mana yang kalimah fiil dan mana yang kalimah huruf. Lalu kita juga bisa belajar menghafal dengan tanya jawab di bawah ini. Yang pertama pertanyaannya, ada berapa ciri kalimah isim? Ada 4. Sebutkan. Di i'rab jar ada tanwinnya terletak setelah alif lam dan terletak setelah huruf jar dan huruf qasam. Contohnya bismillahi zaidun. Contoh yang kemasukan huruf jar, contoh yang di i'rab jar, contoh yang di i'rab jar bismillahi, contoh yang ada tanwinnya zaidun, contoh yang ada alif lamnya alhamdu, contoh yang kemasukan huruf jar bis fil masjidi, contoh yang kemasukan huruf qasam wallahi. Lanjutnya ada berapa ciri kalimah fiil? Ada 4. Sebutkan. Terletak setelah qad, setelah sin, setelah saufa dan terdapat tak tanis tanpa harokat atau tak tanis as-sakinah. Contohnya, contoh yang kemasukan qad koma, qad yakumu. Contoh kemasukan sin tanfis sayakumu. Contoh kemasukan saufa taswif saufa yakumu. Contoh yang ada tak tanis as-sakinah atau tak tanis tanpa harokat adalah dorobat. Apa ciri kalimah huruf? Cirinya tidak pantas kemasukan ciri kalimah isim dan tidak pantas kemasukan ciri kalimah fiil. Gambarannya seperti apa? Seperti ha pada jim, ha, kho. Jim cirinya ada titik di tengah, kho cirinya ada titik di atas, sedang ciri ha tidak ada titik di tengah dan tidak ada titik di atas. Seperti hanya kalimah huruf, tidak ada ciri isim dan tidak ada ciri kalimah fiil. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Insya Allah kita sudah selesai mempelajari bab kalam ya. Ada pertama kita pelajari definisi kalam, terus kita pelajari definisi kalimah, kita pelajari pembagian kalimah, definisi isim, fiil, huruf, ada juga ciri-ciri kalimah, ciri-ciri isim, fiil dan huruf. Itu semua terangkai dalam satu bab kalam. Dan mudah-mudahan ketika sudah mempelajari itu semua, kita sudah paham bab kalam dan kita bisa membedakan mana kalimah isim, mana kalimah fiil dan mana kalimah huruf. Untuk mengetahui harokatnya, nanti kita bisa belajar di bab i'rab setelah bab kalam ini. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.